Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita diizinkan Allah azza wa jalla untuk dapat berjumpa, ya, untuk dapat bersua, ya, untuk yang kesekian kalinya, ya, di tengah wabah corona, ya, yang mana kita semua saat ini memang diharuskan, ya, untuk banyak stay at home, ya, banyak tinggal di rumah, ya, dan ini insya Allah, ya, di antara hikmahnya adalah, ya, kita bisa lebih fokus dengan urusan rumah kita lebih bisa fokus untuk konsentrasi, ya, melihat, membersamai dan mendidik keluarga kita, termasuk anak-anak kita, ya. Dan juga kita bisa belajar, alhamdulillah, ya. Ya, jadi kita bisa belajar secara online, ya, diantaranya dengan adanya aplikasi Zoom, ya, yang kita bersua, ya, di dalam aplikasi ini pada saat ini, ya. Jadi boleh jadi mungkin fisik-fisik kita berjauhan, ya, tapi insya Allah, ya, kita diikat dengan ikatan keimanan, kita diikat dengan ikatan akidah, ya, meskipun mungkin zahir kita, fisik kita berjauhan, tapi, ya, dengan keimanan itu kita semua adalah sejatinya adalah hamba-hamba Allah yang saling berdekatan insyaallah taala. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah pertemuan kita yang perdana, ya, untuk membahas kitab atau kutayyib, ya. Itu sebuah risalah yang berjudul Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, ya. Jadi 40 hadis, ya, 40 hadis yang merupakan hadis-hadis pilihan, ya, itu di dalam masalah mendidik anak, ya, atau di dalam Tarbiyatul Aulad. Nah, ini bukunya bisa diunduh atau bisa di-download, ya, di bit.ly, ya, bit.ly / ya, ebook parenting 4, ya, ebook parenting 4, ya. Nanti bisa dikasih linknya, ya, ataupun juga sudah ada di flyer sepertinya. Nah, baik, kita insya Allah akan membahas buku ini secara intensif, ya, hampir setiap hari, kecuali mungkin ada beberapa hari yang kita libur, ya, karena ada jadwal yang bentrok, ya. Jadi ada jadwal yang bentrok, sehingga nanti akan ada hari-hari yang mungkin kita libur, ya, karena kita mengambil waktu siang, ya, yang sebenarnya ini waktu yang paling enak buat istirahat, ya. Ya. Dan alhamdulillah, ya, insya Allah semua orang yang hadir mengikuti kajian kita pada siang hari ini diantara orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan semangat, ya, Allah karuniakan antusiasme dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, ya, dan mencari manfaat, ya, dan untuk bisa memberikan manfaat, ya, terutama untuk dirinya dan untuk keluarganya. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, mengumpulkan hadis, ya, lalu kemudian, ya, menyeleksinya dan, ya, lalu kemudian menyusunnya menjadi hadis-hadis pilihan dengan jumlah yang disebut dengan Al-Arba'un atau 40. Ini adalah di antara, ya, asarnya para salaf, ya. Ini di antara, ya, apa yang sering dilakukan oleh para ulama-ulama salaf dahulu, ya. Jadi di antara mereka banyak yang mengumpulkan hadis-hadis, tapi biasanya hadis-hadis yang mereka kumpulkan itu hadis yang tematik, ya. Artinya misalnya membahas tentang masalah zuhud semua, membahas tentang masalah
jihad semua, ya. Kemudian dan di antara buku Arba'in, ya, 40 hadis itu yang paling masyhur, dan yang juga paling paling baik ya, karena mencakup urusan agama dari A sampai Z-nya, itu adalah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ya. Ini ya, itu di dalam buku beliau yang ma'ruf ya, yang masyhur, yaitu Syarah Arba'in maksud saya Arba'in An-Nawawi, ya. Jadi Arba'in Nawawi, Imam Nawawi ini di antara 40 hadis ya, lebih tepatnya 42 hadis yang beliau kumpulkan itu yang mencakup urusan agama dari A sampai Z. Nah, di sini penulis risalah ini ya, yaitu Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, ya. Ya, yang mana beliau bernama Abdul Aziz Al-Huwaitan, ya. Beliau sengaja mengumpulkan 40 hadis ya, tapi berbicara tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak, khusus tentang masalah pendidikan anak. Jadi beliau kumpulkan, beliau lihat, beliau cari hadis-hadis yang tepat ya, dengan maudhu ataupun tema, yaitu tentang masalah pendidikan anak, maka beliau kumpulkan, lalu kemudian beliau susun ya di dalam buku ini, dan beliau berikan judul, lalu beliau jelaskan sejumlah lafaz-lafaz yang mungkin perlu dijelaskan, dan beliau berikan sejumlah faidah-faidah di dalamnya. Ya, dan e-book ini adalah e-book yang ringkas ya, dan insya Allah banyak sekali manfaatnya apabila kita mau untuk mempelajarinya. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita agama yang sangat sempurna, agama yang menjaga keilmiahannya, keautentikannya. Artinya kita tahu Rasulullah ini manusia yang sempurna, dan satu-satunya manusia yang paling berhak untuk kita tiru dan contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tapi kita nggak boleh sembarangan, yang artinya sembarangan menisbatkan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menyandarkan suatu perkataan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu hal yang tidak boleh kita lakukan kecuali sampai benar-benar yakin itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya harus divalidasi dulu, dicek kevalidannya, diotentikasi dulu, harus otentik dulu. Maka baru kita boleh menyandarkannya kepada Rasulullah dan kita menerimanya dan mengamalkannya. Ya. Nah, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok para ulama ini mengumpulkan hadis-hadis itu berjumlah 40 ya. Nah, ini dikarenakan ada sejumlah riwayat, ya, riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Meskipun semua riwayatnya ini riwayat yang lemah, dhaif ya. Ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Arba'in Nawawi. Ya, karena ya riwayat yang menerangkan tentang keutamaan orang yang menghafalkan 40 hadis itu diriwayatkan dari banyak sahabat, dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ridwanullah alaihim ajmain, dari berbagai macam jalan dengan lafaz-lafaz yang bervariasi, tapi ternyata semuanya itu dhaif dan para ulama nyaris bersepakat tidak dijadikan sebagai dalil atau hujjah. Meskipun ada ulama yang ada sebagian ulama yang memperbolehkan ya, memberikan kelonggaran boleh sebagai fadhailul amal-amal fadilah, tapi tentunya dengan syaratnya adalah hadisnya tidak terlalu dhaif atau hadis palsu. Maudhu tidak boleh dijadikan sebagai fadhailul amal. Ya. Tapi kalau itu hadisnya dhaif, kemudian ada syawahid, ada mutaba'at, ada penyerta-penyerta hadis-hadis yang lain, ya meskipun sama-sama lemah, maka ada sebagian ulama yang memperbolehkan dijadikan sebagai landasan ya fadhailul amal dalam masalah targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Nah, di antaranya adalah ya disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri dinihim, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zamratil fuqaha wal ulama." Ya, siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis tentang urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat bersama dengan rombongan para fuqaha dan ulama. Fuqaha artinya orang-orang ahli fikih, orang-orang yang paham tentang urusan agamanya. Ya. Di dalam riwayat lain disebutkan ba'atsahullahu faqihan aliman.
Allah bangkitkan di hari kiamat dia sebagai orang yang faqih dan orang yang alim. Adapun di dalam riwayat ya yang lain pula, riwayatnya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya dikatakan wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Yaitu aku, yaitu Rasulullah di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan qila lahu ya udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Ya, dikatakan kepada orang yang hafal 40 hadis tadi, masuklah kalian menuju melalui pintu-pintu surga, mana saja yang kalian inginkan. Ya, kemudian di dalam riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dikatakan kutil ulama, ditetapkan baginya termasuk rombongan ulama ya wa usyira fi zumrati syuhada, dan kemudian dibangkitkan bersama dengan rombongannya. Tapi kata Al-Imam Nawawi setelah menyebutkan ya hadis-hadis ini ya, setelah mereka menyebutkan hadis-hadis ini ya, mereka semua ya dikatakan di sini para hufaz ini bersepakat bahwa hadis ini dhaif, lemah, meskipun banyak riwayatannya dan banyak jalan-jalannya. Hadisnya ternyata lemah ya. Nah, oleh karena itu Syekh Abdul Al-Huwaitan, beliau mengatakan ya, Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan, beliau menerangkan bahwasanya ya kami di sini tidaklah bermaksud bersandar kepada hadis-hadis ini, hadis-hadis yang dhaif. Ya, karena memang kita dianjurkan untuk tidak bersandar dengan hadis-hadis yang dhaif. Tapi kami bersandar dengan ya apa yang berasal dari baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi ya tes. Ya sepertinya bermasalah ini ya. Namun sudah Ustadz, sudah insya Allah. Oh, oke, baik ya. Sudah ini ya, sudah jelas ya. Oh, baik. Ya, ini mohon maaf ya, ini barusan tadi apa namanya wifi-nya mati tadi di rumah ini. Kena gangguan ini apa namanya? Sudah beberapa hari. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ya meskipun Imam Nawawi menyebutkan tentang sejumlah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ya menghafalkan 40 hadis ya, beliau mengatakan para hufaz ahli hadis bersepakat hadis ini lemah atau dhaif ya. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan mengatakan kami di sini tidak bersandar, tidak bermaksud bersandar dengan hadis-hadis ini. Ya meskipun beliau ya menyebutkan hadis ini. Kita boleh menyebutkan hadis-hadis yang dhaif asalkan disebutkan, diterangkan kedhaifannya. Ya. Dan di antara hadis yang sahih yang menjadi sandaran kita di antaranya adalah sabda Nabi SAW di mana Nabi bersabda ala liyuballighu syahid minkum al-ghaib. Ya, hendaknya yang syahid yang hadir ya di antara kalian itu
mau menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir pada saat itu. Ya, baik. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah ya. Uh, ya. Jadi biasanya sebelum kita membahas suatu buku, kita perlu untuk membaca mukaddimahnya. Ya. Nah, karena di situ akan diterangkan biasanya oleh penulis tentang bagaimana metode beliau atau penulis di dalam menyusun buku ya, terutama buku-buku hadis ya. Nah, di sini Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan ya, beliau mengumpulkan hadis ini dengan cara ya, yang pertama beliau mengumpulkan hadis-hadisnya dan beliau sebutkan ya apabila hadis itu ada di dalam dua kitab sahih atau Sahih Bukhari dan Muslim ya. Sahihain jika ada di dalam keduanya atau salah satunya. Artinya beliau di sini lebih mengedepankan riwayat-riwayat yang asah, yang lebih sahih, yang ada di yang muttafaqun alaihi, disepakati akan kesahihannya atau yang berada di salah satu dari kedua kitab itu, yaitu antara Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Lalu kemudian jika tidak ada, maka beliau akan merujuk, akan mencari di dalam kitab-kitab sunan, ya, di dalam kitab-kitab sunan, ya. Dan kitab sunan ini ada Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, ya. Makanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian ditambah dengan 4 kitab sunan, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, itu disebut dengan kutubus sittah, ya, kitab yang 6, ya. Nah, apabila kutubus sittah, di dalam kutubus sittah tidak ada, maka penulis di sini juga akan melihat di dalam kitab-kitab yang lainnya seperti Musnad Imam Ahmad, ya, atau yang semisalnya. Lalu kemudian juga penulis ketika menyebutkan hadis-hadis di sini tidak menjelaskan takhrijnya secara terperinci dan berpanjang-panjang, ya. Dikarenakan hal ini tentunya akan ya mungkin untuk sebagian besar ya orang ya yang tidak begitu ngerti ya, itu jadi nanti akan uh, menyebabkan yang seharusnya ini yang penting adalah sudah dijelaskan hadisnya sahih, yang penting adalah udah di yang penting dari sisi kevalitannya memang sudah diteliti ya, karena yang ingin disampaikan adalah matannya ya. Jadi adapun untuk para penuntut ilmu yang memang mendalami ilmu hadis, maka hendaknya berusaha menelaah tentang hadis tersebut, takhrijnya secara lengkap ya. Nah, tapi untuk kebanyakan orang ya, apabila berpanjang-panjang itu jadinya malah kurang efektif ya, dan kurang hikmah apabila ditujukan untuk orang-orang awam atau kaum muslimin pada umumnya. Ya. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan di dalam buku ini beliau berikan judul-judul pada setiap hadisnya sesuai dengan kandungan dari hadis tersebut, dan beliau berikan syarah yang ringkas, penjelasannya yang ringkas. Ya, jika memang diperlukan dalam bentuk faidah-faidah atau fawaid-fawaidnya. Ya. Lalu kemudian yang penting pula, jika hadis yang disebutkan oleh penulis tidak berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim, maka beliau akan berusaha untuk membawakan penukilan dari para ulama ahli hadis yang muktabar, yang diakui, ya, agar kita sebagai pembaca tahu ya bahwasanya hadis ini memang sudah verifikasi ya, sudah diteliti ya, kemudian yang dimasukkan oleh penulis itu memang adalah hadis-hadis yang setidaknya hasan dan ada ulama yang menghasankannya. Ya. Ini diantara metodenya. Baik, supaya kita tidak terlalu berpanjang-panjang ya, maka kita akan langsung masuk ke hadis yang pertama. Jadi insya Allah kita di siang hari ini kita akan membahas tentang hadis yang pertama ini ya. Hadis tentang ya bagaimana pengaruh orang tua terhadap akidah anak ya. Dan ini adalah hadis yang menjadi pondasi pendidikan pertama yang perlu kita pahami ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Tidaklah anak yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a.
hal tuhissuna min jad'a, ya sebagaimana binatang ternak yang dilahirkan dalam keadaan yang utuh, yang lengkap. Adakah kalian melihat ada bagian telinganya yang tidak utuh atau yang tidak lengkap? Ya tsumma yaqulu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Waqra'u in syi'tum." Bacalah apabila kalian mau. Fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. Tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya. Ya. Jadi apabila hadis itu muttafaq alaihi itu pasti sahih, ya. Sehingga wajib diterima. Wajib ya diterima meskipun hadisnya itu berbicara tentang masalah ghaibiyah, masalah i'tiqadiyah, masalah akidah, masalah akhlak, masalah adab, masalah ibadah, masalah muamalat, semuanya wajib diterima. Semua hadis Nabi wajib diterima apabila valid atau sahih, otentik, berasal dari Nabi SAW. Dan ini adalah keindahan agama kita. Karena semua yang datang dari Rasulullah itu bisa kita ketahui, bisa diteliti untuk diketahui apakah memang riwayat atau hadis tersebut otentik tidak dari Rasulullah, valid tidak dari Rasulullah. Ini kenapa? Dalam rangka untuk menjaga kemurnian dan kesucian agama kita. Allah jaga kemurnian dan kesucian agama kita. Karena kitab sucinya pun Allah jaga, Al-Quranul Karim itu Allah pelihara. Tidak mungkin ada yang bisa untuk mengutak-utaknya, merubah-rubahnya, mentahrifnya. Kalau ada yang merubahnya pasti ketahuan. Karena Allah jaga. Demikian pula agama ini Allah jaga. Nah, di antara sebab ya yang Allah jadikan menjaga agama ini adalah adanya para ulama-ulama ahli hadis, ahli athar. Mereka adalah orang-orang yang menjadi peneliti tentang riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Sehingga apa yang sampai kepada umat itu bisa diverifikasi dan bisa diyakini keabsahannya, keotentikannya. Tidak ada satupun agama yang bisa ya seilmiah sebagaimana agama kita, agama Islam. Agama yang sangat ya otentik sekali. Agama yang bisa dijaga, yang terpelihara kevalitannya. Beda sama yang lainnya. Kalau yang lainnya itu biasa berangkat dari cerita-cerita, hikayat-hikayat, kisah-kisah yang kita nggak tahu, ya benar atau enggak. Karena nggak jelas siapa yang menceritakan. Apalagi kisahnya yang termasuk khurafat-khurafat, ya tentang orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang suci atau para wali dan yang semisalnya. Ya itu semua berita yang tidak bisa kita yakini kebenarannya karena memang nggak ada sanadnya. Siapa yang menceritakan? Kalaupun ada yang menceritakan, bagaimana orang yang menceritakannya? Apakah orang yang thiqah, yang kredibel? Ya. Apakah orang yang adil? Apakah orang yang dhabt, hafalannya kuat? Ya. Maka itu semua harus dicek dan diperiksa. Ilmu hadis adalah ilmu yang paling mulia, ya, setelah Al-Qur'anul Karim, ya. Karena ketika seseorang itu dia mempelajari ilmu hadis, ya termasuk perangkat-perangkatnya, maka sejatinya ya mereka ini telah menjadi ya sebab orang-orang yang Allah jadikan sebagai pelindung agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menangkan. Sebagaimana di dalam hadisnya mutawatir. Nabi SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda ya, la tazalu ta'ifatu min ummati. Ya, Nabi SAW mengatakan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku. Dhahirina 'alal haq, yang menampakkan kebenaran, ya. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak mencederai mereka orang-orang yang mencela ataupun menyelisih mereka. Ya. Wahum ala dzalik ya. Hatta aku masa sampai datangnya hari kiamat, mereka tetap dalam kondisi yang demikian itu. Ya. Ini menerangkan tentang adanya at-Taifah al-Mansurah, golongan yang Allah berikan pertolongan, golongan yang Allah menangkan. Ketika ditanya siapa mereka ini, ya mereka adalah ahlul hadis.
Ya, mereka adalah para ahli hadis. Juga demikian ketika ditanya tentang al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, selamat dari kesesatan, selamat dari ancaman neraka, maka ya dikatakan mereka adalah ahlul hadis. Ya, mereka adalah ahlus sunnah wal hadis. Mereka adalah orang-orang yang memang ya berusaha untuk mempelajari dan menjaga agama Allah dengan memelihara sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, ikhwatal kiram, rahimani rahimakumullah ya. Sekarang kita perhatikan ya hadis ini ya. Faidah pertama hadis. Ya, faidah yang pertama adalah ya bahwasanya semua bayi yang lahir ya, yakni kullu mauludin ya, semua bayi yang dilahir itu yuladu ala fitratil Islam. Semuanya dilahirkan berada di atas fitrah Islam. Ya, di atas fitrah Islam. Ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan fitrah di sini? Ya, apa makna daripada fitrah itu sendiri? Ya, nah, yang perlu kita pahami bersama ya ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebenarnya ya kata fitrah ya itu dia berasal dari kata fatara. Ya. Maknanya itu bisa syaqqa membelah atau bisa bermakna khalaqa menciptakan. Ya. Bisa bermakna menciptakan. Ya. Nah, makanya ketika di dalam ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya surat Ar-Rum tadi ayat 30 Allah ketika mengatakan ya fataran nas ya apa namanya? Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha ya. Di situ ada kata fataran nas 'alaiha ya. Fatara di sini artinya maknanya adalah Allah menciptakan manusia berada di atas fitrah Allah Subhanahu wa taala tersebut yang telah Allah ciptakan bagi manusia ya. Nah, jadi di sini ya ikhwatal kiram ya bahwa fitrah itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah tentukan dan sudah Allah ciptakan bagi manusia ya. Dan apa yang dimaksud di sini ya? Yang dimaksud di sini memang kata fitrah ini ya itu ada dua pemaknaan. Pertama adalah fitrah yang bermakna Islam, iman, tauhid. Yang kedua adalah fitrah yang bermakna apa namanya? Tabi'ah ya. Suatu tabiat atau watak yang menjadi ya watak dasar pada manusia ya, tabiat dasar pada manusia. Dan dikatakan di situ adalah apa? Adalah at-tabi'atus salimah ya, yaitu tabiat yang memang bersih, yang selamat ya. Yakni selamat dari apa? Minal aib ya, yang selamat dari segala bentuk apa kekurangan-kekurangan ya. Artinya ya fitrah itu adalah suatu yang bersifat baik ya. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan makna fitrah itu sejatinya adalah Islam atau iman atau tauhid itu sendiri ya. Kenapa demikian? Ya, hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat ke-30 itu ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan ya ketika menafsirkan ya fitratallahi allati fatarana 'alaiha, beliau mengatakan annahu fatara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah itu sudah menciptakan, sudah menetapkan manusia itu ya sudah berada di atas ketauhidan kepada Allah, mengenal Allah dan juga sudah meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pula ya sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu di dalam firman Allah maksud saya ya, di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 172. Ya, ketika Allah mengambil sumpah perjanjian kepada anak-anak keturunan Adam. Kemudian Allah bertanya, ketika itu kita masih berada di dalam alam ruh ya. Kemudian Allah mengambil persaksian kepada ruh-ruh anak Adam. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Qalu, maka kita semua saat itu menjawab, bala syahidana ya Allah, kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami. Al-A'raf 172.
Ya. Di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah as-salamatu minal i'tiqadat al-batilah. Maknanya adalah selamat dari keyakinan-keyakinan yang batil. Dari apa? Selamat dari i'tiqad, ya, dari keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang menyimpang. Wal qabul lil aqaidis sahihah, dan udah ada kecenderungan untuk menerima akidah yang sahihah yang benar. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, konsep fitrah inilah yang menjadi fondasi pendidikan Islam. Dan ini pula ya yang perlu kita pahami bersama ya, ketika mulai banyak teori-teori bermunculan di dalam pendidikan anak ya, di dalam bidang tarbiyatul aulad, atau di dalam yang sekarang lebih kita kenal dengan nama parenting ya, termasuk parenting Islam ya, itu kita perhatikan banyak sekali ya konsep-konsep atau teori-teori. Di antara yang cukup terkenal adalah teorinya John Locke ya. Ya, teorinya John Locke yang dikenal dengan teori tabula rasa, di mana dia mengatakan bahwasanya anak itu ya dilahirkan itu dalam keadaan kosong seperti kertas putih ya, seperti kertas putih yang tidak bermuatan apa-apa, nggak ada isinya. Nah, jika kita perhatikan ya teori John Locke ini ya, itu bisa benar dan bisa salah. Ya, kalau secara asal, kalau dianggap bahwasanya manusia itu tidak membawa sesuatu apapun, maka itu suatu hal yang tidak benar, yang keliru. Dan ini memang perkara yang kebanyakan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, banyak yang mungkin tidak meyakini bahwasanya anak-anak itu dilahirkan sudah dalam keadaan lurus, berada di atas fitrah, berada di atas keimanan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kosong, kosong artinya netral. Jadi artinya bagaimana orang tua membentuknya, kalau menurut teori John Locke ya, maka begitulah anak akan jadi ya. Nah, sebenarnya apa yang diutarakan oleh John Locke ini ya, itu tidak semuanya salah, tidak semuanya keliru ya. Ya, kalau dipahami bahwasanya manusia, anak-anak itu tidak membawa sesuatu apapun, ya maka itu ya kita katakan tidak benar, keliru. Makanya menjadi landasan kita ketika kita menilai konsep ataupun teori-teori dari manapun, harus kita timbang dengan konsepnya agama kita ya, konsep dari Islam, konsep yang berangkat dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila kita tilik dari hadis Nabi tadi tentang masalah konsep fitrah ya, maka konsepnya John Locke ini tidak benar ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah anak-anak itu kosong, artinya kosong dari ilmu pengetahuan, belum tahu apa-apa, itu benar. Karena selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat ke-78. Ya, di mana Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan apa? Dalam keadaan kalian tidak punya ilmu, dalam keadaan kalian tidak memiliki pengetahuan. Artinya kosong memang, tapi ternyata Allah baik. Allah berikan instrumen, Allah Allah berikan alat, equipment agar kita ya bisa mendapatkan pengetahuan atau bisa mendapatkan ilmu. Makanya Allah berikan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepada kalian indera pendengaran. Ternyata indera pendengaran ini adalah salah satu tools kita untuk memperoleh pengetahuan. Pertama kali adalah dari apa yang kita dengarkan. Dan metode belajarnya manusia adalah pertama dari mendengar terlebih dahulu. Apa yang dia dengar, maka itu yang mulai akan membentuk sedikit demi sedikit ya, ininya, akalnya atau pemahaman dia ya. Termasuk akan membentuk karakternya. Apabila anak itu sudah terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat yang baik ya, kalimat-kalimat yang mulia ya, dan juga sudah sering mendengarkan ya perkataan-perkataan yang hikmah, maka dia ketika
besarnya akan cenderung untuk mengikuti itu semua, akan mengikuti kebaikan-kebaikan. Apalagi kalau sudah sering diperdengarkan Al-Quran, maka hatinya akan mudah untuk terikat dan terkait dengan Al-Quran. Tapi ketika anak-anak dari semenjak kecilnya dia sering mendengarkan perkataan-perkataan kasar dari orang tuanya, meskipun nggak ngomong sama anaknya, misalnya bapak dan ibunya berantem di hadapan anaknya, dipikir anaknya masih bayi, nggak ngerti apa-apa, kemudian ya bapak dan ibunya berantem, saling mencemooh, saling menghujat, saling menghina, saling menjelekkan, ya tanpa sadar itu yang didengarkan oleh anak-anak kita. Itu bisa mempengaruhi. Jangan pernah meremehkan sesuatu ya yang kita lakukan di hadapan atau yang kita lakukan di depan anak-anak kita. Ya. Baru kemudian yang berkembang adalah al-absar, penglihatan. Baru anak-anak sudah mulai melihat. Ya, dia sudah mulai mengamati. Nah, dan ketika mengamati itu juga indera kognisinya, akalnya juga sudah mulai berkembang tapi belum optimal. Nah, di situ dia mulai ya mengeksplor lingkungannya dengan cara melihat, meniru, ya. Baru kemudian akalnya berkembang belakangan. Makanya agama kita itu luar biasa. Ya, syariat itu dibebankan ya yang menjadi landasan taklif adalah adanya akal. Makanya dikatakan harus akil balik, harus sudah balik dan berakal sehat. Anak-anak ketika melakukan keburukan belum berdosa dan belum dihukum. Kenapa? Karena memang akalnya masih belum sempurna. Ya, masih dimaafkan. Nah, karena itulah ini tugasnya kita orang tua yang harus mempersiapkan anak tersebut. Karena memang anak di usia tersebut masih belum mengerti tentang konsep baik dan benar. Dan konsep baik dan benar ini adalah konsep yang memang harus ditumbuhkan dan disuburkan oleh orang tuanya berangkat dari ilmu. Dan yang paling tahu tentang kebenaran dan kebatilan itu Allah dan Rasulnya. Sehingga apabila kita ingin membangun konsep tamyiz pada anak-anak sehingga dia bisa memilah antara yang hak dan yang batil, harus dimulai dari sedini mungkin, ya. Harus dari sedini mungkin, ya. Nah, ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam Sahih Muslim, ya, dari sahabat Iyad radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya. Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, ya, atau fima yarwi, ya, an Rabbi, yaitu tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ini hadits qudsi. Ya, kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan semua hamba-hambaku itu hanif, lurus, semuanya lurus, ya. Semuanya lurus, ya. Kemudian fajtalat humus asyayatin, ya. Kemudian datanglah syaitan-syaitan, ya, kepada mereka, ya. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, ya. Tsumma atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan memalingkan dari agama mereka. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, wa harama alaihim ma ahlaltu lahum. Syaitan itu mengharamkan apa yang aku halalkan, ya, dan juga syaitan memerintahkan an yusyriku bi malam, ya, unzila bi sultanan, ya, dan mereka itu memerintahkan untuk menyekutukan aku dengan sesuatu apapun yang tidak ada pengetahuannya, ya. Baik. Baik. Lalu kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang kedua disebutkan oleh penulis di sini, ya, kedua orang tua memiliki pengaruh yang dominan terhadap anaknya di dalam agamanya. Betul. Karena ketika Nabi mengatakan ma min mauludin atau kullu mauludin, ya, yuladu 'alal fitrah, setiap bayi itu lahir di atas fitrah, artinya sudah berada di atas keimanan, sudah berada di atas tauhid, ya. Tinggal orang tua menjaga fitrahnya ini. Artinya tugas kita mendidik anak kita adalah menjaga fitrahnya agar tidak rusak, agar tidak mati, ya. Harus dijaga
fitrahnya anak-anak kita tersebut. Dan untuk menjaga fitrah ini maka tentunya harus dengan ilmu, dan yang bisa menyuburkan fitrah ini adalah ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ternyata kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu kekufuran, agama kafir. Ya. Dan ini sebagai penguat ya, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan makna fitrah, beliau mengatakan bahwasanya ya, wal asah minhu anna kulla mauludin yuladu mutahayyi'an lil Islam. Pendapat yang paling tepat atau yang sahih bahwasanya setiap anak itu dilahirkan sudah cenderung kepada Islam, sudah memiliki potensi ke Islam, sudah doyong kepada Islam. Ya. Jadi sudah ada kecenderungan kepada Islam, udah ada muyul kepada Islam. Ya. Nah, tapi ternyata yang merusak ini semua adalah orang tuanya. Orang tua yang menyebabkan anaknya kafir. Tadinya udah beriman, berada di atas fitrah, ya, dijadikan orang tuanya kafir karena tidak ditumbuhkan, bahkan dirusak fitrahnya dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, ini merupakan perannya syaitan. Makanya kedua orang tua dikatakan punya pengaruh yang dominan terhadap anaknya di dalam agamanya. Karena yang bisa menyebabkan anak menjadi kafir, sebabnya orang tua. Orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa cuma 3 yang disebutkan? Karena ini adalah agama yang dominan di zamannya Rasulullah. Bukan artinya agama yang lainnya yang bukan Islam tidak termasuk, semua masuk. Mau itu agama Hindu, Buddha, Sikh, atau agama yang selainnya. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, kedua orang tua memiliki pengaruh yang kuat, positif atau negatif, bagi anggota keluarganya. Jadi di dalam hadis ini ya itu orang tua itu memiliki pengaruh yang kuat. Ya. Memang di dalam hadis ini Nabi menunjukkan fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, ya. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Memang di sini Nabi memberikan pengaruh negatif, tapi bukan artinya orang tua tidak bisa memberikan pengaruh positif, bisa. Karena di situ ada semacam ini ya. Lazimul qaul, ya, konsekuensi ucapan ketika Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi, ya, artinya menjadikan anaknya kafir, berarti ya ada kewajiban bagi orang tua itu yang muslim supaya anaknya tidak keluar dari Islam, yaitu dengan cara menjaga fitrahnya. Nah, sehingga apabila orang tua itu menumbuhkan anaknya di atas keimanan, di atas keislaman, maka fitrahnya akan tumbuh subur. Ini menjadi pengaruh positif bagi keluarganya. Tapi apabila orang tuanya itu beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Sikh, atau yang semisalnya, ataupun termasuk orang-orang yang tidak memiliki agama, atau agama panteisme, atau agama dinamisme, atau yang semisalnya, ya, maka itu akan memberikan pengaruh negatif kepada siapa? Kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Ya. Nah, karena itulah di sini kita bisa perhatikan kenapa kok orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ahlul ahwa, bahkan ahlul bidah, ketika diseru untuk menuju ke agama Allah, diseru untuk menuju kepada al-haq, diajak untuk mengikuti sunnah Nabi, dan disuruh untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan yang tidak ada keterangannya dari Allah, yang tidak pernah diturunkan ilmunya dari Allah, dan tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Mereka semua sepakat dan serempak menjawab, ya, bahwasanya ini yang mereka dapatkan adalah ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya mendapatkan ini semua dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, dari orang tua kami, ya. Ini yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, ya. Meskipun orang tua mereka la ya'qilun, la ya'lamun, ya, meskipun orang tua mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, nggak punya ilmu, ya, itu yang mereka ikuti, ya.
Jadi ternyata pengaruh orang tua itu sangat besar sekali sehingga bisa menjadi argumentasi loh, bisa menjadi dalil. Untuk siapa? Dalil untuk siapa? Untuk anak-anak mereka yang mengikuti ajaran-ajaran nenek moyangnya. Ternyata nenek moyang bisa menjadi argumentasi. Jangan heran ya ketika ada ahlul bidah misalnya wa ahlul ahwa, ketika diterangkan ini adalah sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, apa jawaban mereka? Ini adalah ajaran dari nenek moyang kita, dari orang-orang tua kita, ya. Jadi mereka lebih mendahulukan ajaran orang tua mereka dibandingkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Lantaran kejahilan mereka. Ya. Lalu kenapa kok mereka lebih mendahulukan kejahilan? Ya, karena mereka sudah mulai rusak fitrahnya. Ya, bahkan bukan mulai, mereka sudah rusak fitrahnya, ya. Sehingga orang-orang yang rusak fitrahnya tentunya ya untuk bisa memperbaiki lagi ya kecuali dengan izin Allah itu sulit ya. Baik. Kemudian yang keempat ya, dikatakan anak akan terpengaruh dengan kebiasaan dan perangai atau akhlak dari orang tuanya. Betul sekali ya, apa yang disebutkan oleh penulis. Ya, apa yang sering kita lakukan terutama di hadapan sang anak dan anak itu adalah pengamat, maka itu yang akan mereka contoh dan mereka tiru. Sebab metode belajar anak-anak kita itu adalah dengan mencontoh dan meniru, ya. Metode metode mereka awal itu adalah mereka akan mengikuti apa yang mereka dengarkan. Misalnya mereka belajar bicara, ya. Mereka nggak akan bisa bicara kecuali mereka mendengarkan apa yang mereka dengarkan, baru mereka akan meniru, berusaha untuk mengucapkan apa yang mereka dengarkan, ya. Jadi apa yang mereka dengar itu yang akan mereka lafadzkan. Makanya ini usia mengajarkan talqin kepada mereka untuk mentalkin kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian ketika indera penglihatan mereka sudah lebih optimal, mereka akan mengobservasi, melihat, dan mereka akan menduplikasi, mengcopy paste, mengimitasi, mencontoh, meniru, mimikri, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang-orang yang dekat dengan si anak. Dia akan tiru, akan contoh. Nah, karena itu ya memberikan qudwah, contoh yang baik pada anak termasuk landasan kita di dalam mendidik anak kita. Ya, apabila kita ingin mendapatkan anak yang lemah lembut, kita harus mencontohkan kelemah lembutan. Ya, oleh karena itu jangan heran apabila anak suka membangkang, membantah, ya suka suka ngeyel ya, kata orang Jawa ya, suka ngeyelan, ya. Ternyata apa? Ternyata ngambil dari orang tuanya. Orang tuanya nggak sadar, ternyata orang tuanya ya suka memperlihatkan ketika misalnya lagi ngomong sama istrinya atau suaminya, lagi ngomong sama temennya, atau lagi ngomong sama anaknya tanpa dia sadari, ternyata orang tuanya juga suka ngomong dengan omongan yang keras, ya. Itu yang akan diikuti oleh sang anak. Kemudian yang kelima, metode memberikan al-mithal, perumpamaan. Nah, bagi pelajar, ini dapat membantu mendekatkan pemahaman. Kenapa demikian? Karena anak-anak itu perkembangan kognisinya itu juga maksud saya bertahap ya, perkembangan kognisinya bertahap. Nah, jadi ketika dikatakan bahwasanya anak-anak tufuliyah ya di fase tufuliyah maksud saya, itu mereka lebih cenderung untuk berpemikiran secara konkret ya. Kemudian sulit memahami yang abstrak, itu memang karena uh, perkembangan kognisi mereka ya. Tapi meskipun demikian ternyata anak-anak tufuliyah itu daya imajinasinya sangat kuat ya. Dan mereka itu juga belum bisa membedakan secara utuh ya antara dunia real dengan dunia imajinasi. Nah, sehingga di usia ini ya tentunya ketika kita mengajarkan keimanan, masalah-masalah perkara-perkara gaib yang sesuai dengan usianya adalah tentunya sangat baik sekali. Tapi apabila kita perhatikan ternyata Allah sendiri, termasuk Rasulullah SAW sendiri itu ketika menerangkan banyak memberikan perumpamaan, banyak memberikan misal, ya banyak memberikan contoh-contoh dengan bentuk entah komparatif ataupun dengan memberikan ya permisalan-permisalan. Seperti dalam hadis ini, Nabi memberikan contoh yang sangat baik sekali. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan,
ya, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Ya, sebagaimana binatang ternak. Kenapa dicontohkan bahima binatang ternak? Karena bahima ini, binatang ternak ini adalah sesuatu yang sering dijumpai oleh sahabat-sahabat Nabi. Karena banyak di antara mereka yang menjadi penggembala, menjadi orang-orang yang apa bahkan kendaraan di zaman itu adalah kebanyakan hewan-hewan, termasuk hewan ternak ya, dijadikan kendaraan ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini sesuatu yang sering kali mereka saksikan. Ini dijadikan contoh oleh Rasulullah. Ini menunjukkan betapa hebatnya Rasulullah. Dan metode misal, perumpamaan itu adalah mengkonkretkan sesuatu yang abstrak agar lebih mudah dipahami. Ya. Makanya Nabi berikan kama sebagaimana tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Binatang ternak yang dilahirkan dalam keadaan utuh. Dan para sahabat dahulu tahu bagaimana ketika unta misalnya melahirkan, sapi ya atau kambing ya, maksud saya kambing ya, karena sapi mungkin jarang ya. Kambing atau domba melahirkan. Mereka tahu. Karena anak-anaknya hewan-hewan ternak ini adalah sesuatu yang sangat berharga ketika itu. Bahkan juga sekarang masih juga sangat berharga. Nah, itu dilahirkan dalam keadaan lengkap atau utuh ya. Nah, artinya ketika dilahirkan dalam keadaan utuh, ya tidak memiliki kekurangan. Makanya kemudian Nabi mengatakan, hal tuhissuna min jad'a? Apakah kalian menyaksikan? Makanya dikatakan Nabi, ya, karena kata hassa, ya, hassa, yahussu atau di sini dengan sebutan yuhissu ya, itu artinya menyaksikan dengan indera kalian. Benar-benar kalian memperhatikan dengan sense, dengan indera kalian, dengan kalian lihat benar-benar. Bukan cuma dengar, tapi juga melihat. Min jada'a, yaitu ada bagian telinganya yang cacat, yang tidak utuh, ya. Makanya dikatakan jada'a di sini adalah ya adanya telinga yang terpotong atau anggota tubuh lainnya yang terpotong, ya. Nah, ini dijadikan sebagai perumpamaan misal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya semua itu dilahirkan berada di atas fitrah. Fitrahnya Allah itu sempurna, lengkap, utuh. Sebagaimana hewan ternak ketika dilahirkan itu jam'a, mereka semua juga utuh, lengkap. Kalian nggak dapati adanya cacat di situ. Makanya para ulama mengatakan ya namanya fitrah itu adalah at-tabi'atus salimah, ya, tabiat yang selamat, ya, an-naqsin wa aibin, dari kekurangan atau dari aib atau yang semisalnya, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana cara Nabi di dalam mendidik para sahabatnya, dan ini juga bisa kita terapkan. Dan kita boleh menerapkan, kita memberikan contoh-contoh permisalan-permisalan kepada anak-anak kita agar lebih mudah ditangkap, agar lebih mudah diberikan hal ini secara agar mereka bisa memahami sesuatu secara konkret, ya. Di antaranya dengan banyak memberikan contoh-contoh, ya. Dan umumnya kita, jangankan anak-anak, umumnya kita pun juga ketika dijelaskan diberikan contoh dan permisalan juga akan lebih mudah memahami. Kemudian faedah yang keenam, ini pentingnya atau urgensi perkembangan anak kecil di atas Islam. Artinya, ya, anak-anak itu harus dididik di atas Islam, di atas akidah Islam, di atas akhlak Islam, di atas manhaj Islam, di atas adab-adab Islami, di atas ya semuanya Islam, ya. Karena kita Muslim dan Islam itu melekat kepada kita dari semenjak kita dilahirkan, dan kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar keislaman itu terus ada pada kita hingga kita meninggal dunia. Makanya banyak nasihat dari Allah dan juga orang-orang soleh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam, Muslim. Dijaga, dipelihara. Makanya orang tua wajib untuk menjaga keislaman anaknya. Artinya dia harus disuburkan fitrahnya, harus dididik ya dengan pendidikan yang benar. Ya. Kemudian poin ketujuh, para ulama kaum muslimin, ini penting juga, bersepakat apa? Bahwa anak-anak kaum muslimin yang masih kecil, ya, kemudian meninggal dunia, maka termasuk ahlul jannah. Anak-anaknya orang Islam
yang masih kecil, belum balik, meninggal dunia, maka berdasarkan ittifaq ulama, mereka masuk surga, penghuni surga. Kenapa? Karena mereka bukanlah mukallaf. Mereka masih belum menjadi mukallaf, ya. Nah, mukallaf itu anak yang belum mendapatkan beban syariat, ya. Sehingga ketika mereka melakukan hal-hal yang sifatnya dosa buat orang dewasa, mereka belum berdosa. Inilah yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Ahmad dan juga selain beliau itu menukilkan akan adanya ijma' tentang hal ini, ya. Lantas bagaimana dengan anaknya orang-orang musyrikin yang meninggal dunia sebelum baliknya di poin ke-8? Maka para ulama memiliki sejumlah pendapat yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang berpendapat anak-anak tersebut adalah berada di dalam surga. Ini pendapat jumhur. Meskipun anak musyrikin mati belum balik masuk surga. Pendapatnya jumhur ulama. Ada yang berpendapat mereka berada di neraka bersama dengan orang tua mereka. Ini pendapat yang dhaif, yang lemah. Disandarkan kepada Imam Ahmad, tapi tidak sahih, tidak valid dari Imam Ahmad. Nah, ini pentingnya, makanya jangankan dari Rasulullah, kepada para ulama, kepada para a'immah saja, kita juga dituntut harus untuk kritis. Benar nggak ini ucapan Imam Ahmad? Benar nggak ini ucapan Imam Syafi'i? Benar nggak ini ucapan Imam Malik? Karena bisa jadi ada orang-orang yang berdusta atas nama mereka. Apabila atas nama Rasulullah aja mereka tidak segan-segan berdusta, apalagi terhadap para imam. Makanya sekarang ini di zaman yang penuh dengan fitnah, banyak orang yang berani membuat hadis palsu, disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya, disebutkan riwayat Imam Muslim. Dicari nggak ada. Dustanya double-double, dusta terhadap Rasulullah ini sudah sangat besar, kemudian dusta lagi atas nama Imam Bukhari misalnya. Ya, ini sangat sangat ngeri sekali, ya, orang-orang yang melakukan kedustaan-kedustaan seperti ini, meskipun niatnya baik, karena di dalam agama kita niat yang baik itu tidak menghalalkan segala cara, ya. Lalu kemudian ada yang lain lagi bersikap tawakuf. Apa itu abstain? Diam. Artinya tidak dikatakan masuk neraka, tidak dikatakan masuk surga, ya. Jadi diam karena nggak ada dalilnya menurut mereka. Ini pendapatnya Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Ibnul Mubarak dan Ishaq bin Rahiwai, ya, rahimahumullahu taala. Kemudian ada yang berpendapat mereka menjadi pelayan di surga, menjadi khaddam, ya, di jannah, di surga. Ini juga pendapat yang lemah karena tidak ada dalilnya. Apa pendapat yang sahih menurut penulis? Menurut penulis Abdul Aziz Al-Huwaitan, pendapat yang sahih, anak-anak orang musyrikin atau orang kafir meninggal dunia sebelum mereka itu balik, maka mereka yumtahanuna fi yaumil qiyamah. Diuji lagi oleh Allah di hari kiamat, di hari akhir. Diuji, dites lagi. Siapa yang taat kepada Allah, Allah masukkan surga. Siapa yang membangkang, menentang, bermaksiat, masuk neraka, ikut orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah lebih tahu tentang apa yang akan dikerjakan. Dan pengetahuan Allah ini, sebagaimana ya pernah kita bahas ya di dalam kajian tentang masalah takdir Allah, adalah sempurna. Allah tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang mungkin terjadi. Ya, yang hal itu tidak terjadi, kemudian semisal seandainya terjadi, Allah tahu. Makanya anak-anak orang musyrikin, ya, itu kan mungkin kalau dalam logika kita kan, oh mungkin mereka akan ikut orang tuanya kafir, tapi bisa jadi mereka muslim. Sedangkan di sisi lain mereka masih berada di atas fitrah, ya. Nah, sehingga ya menggunakan hadis ini, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Yang ini sifatnya umum, artinya apa yang akan dikerjakan oleh siapapun termasuk anak-anaknya orang musyrikin Quraisy yang sudah meninggal dunia, Allah tahu. Ya, sehingga makanya dikatakan Allah akan menguji bagaimana mereka dan Allah akan tentukan bagaimana nasib mereka nanti. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekh, seperti Imam Ahmad dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini penting, Abul Hasan Al-Asy'ari ya itu adalah imamnya Ahlus Sunnah. Ya, beliau itu di dalam hidupnya mengalami 3 fase, 3 marhalah. Fase pertama ketika masih mudanya beliau belajar sama seorang tokoh Mu'tazilah yang sesat, yaitu Abu Ali Al-Jubai.
Beliau belajar dari gurunya tokoh Mu'tazilah. Makanya beliau di fase-fase usia awalnya menjadi ya seorang Mu'tazili. Ya, orang Mu'tazilah itu lebih mendahulukan akalnya dibandingkan wahyu, dibandingkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau. Beliau mulai merasakan keganjilan-keganjilan pemahaman Mu'tazilah. Akhirnya beliau pun belajar dengan salah satu ulama yang bernama Al-Kullab. Makanya disebut dengan aliran Kullabiyah, ya. Nah, ternyata Al-Kullab ini itu adalah fase yang mengumpulkan antara Mu'tazilah dan sebagian dari pendapat Ahlus Sunnah. Ya. Jadi ya pendapat inilah yang sekarang ini banyak diyakini sebagai pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal itu pendapatnya Al-Kullab. Ya, sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini akidah Asy'ariyah, yaitu dengan meyakini adanya 20 sifat. Plus sama akidahnya Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, ada 13 sifat, ada sifat wajib, ada sifat mustahil dan seterusnya. Itu semua adalah berangkat dari semata-mata akal saja. Ya. Padahal di dalam masalah membicarakan Allah harus dengan dalil, dengan Quran dan Sunnah. Dan apabila kita tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah itu yang paling logik, yang paling lurus ya akal kita. Nah, baru kemudian di usia akhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau banyak beristifadah dari Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya beliau pun menjadi seorang ahlu sunnah. Keyakinan beliau adalah sebagaimana keyakinan ahlu sunnah. Ya. Baik. Kemudian pendapat yang tadi yaitu yang yumtahanuna fi yaumil qiyamah, anak-anak orang musyrikin yang meninggal dunia sebelum baliknya, itu juga pendapat yang dirojihkan oleh ulama-ulama berikutnya seperti Imam Baihaqi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Bas dan Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Ya. Ini adalah pendapat mereka. Ya. Jadi ya ala kulli hal ya, pendapat di antara dua pendapat yang kuat adalah jumhur ulama mengatakan mereka berada di surga. Karena apa? Karena memang mereka belum mukallaf. Nah, sedangkan ya mereka juga berargumentasi bahwa ketika sudah hari kiamat, yaumul hisab, itu adalah hari pembalasan, sudah tidak ada lagi amalan. Ya, sudah tidak ada lagi amalan, ya. Sehingga menurut mereka ya, karena ini anak-anak meninggal dunia dalam kondisi mereka belum balik ya, masih dikatakan usia sebelum balik itu adalah usia trofiatul aklam ya, diangkat al-qalam dari mereka, artinya mereka belum berdosa, belum punya dosa. Sedangkan di antara kebaikan Allah adalah anak-anak yang belum balik, bermaksiat, belum berdosa. Tapi ketika mereka melakukan amal ketaatan, Allah berikan pahala. Ya, inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa baiknya Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita melakukan dosa, salah, belum berdosa. Tapi ketika mereka melakukan kebaikan, mereka sholat misalnya, meskipun sholatnya masih belum baik, mereka bersedekah misalnya, atau mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, Allah berikan pahala kepada mereka. Bukankah ini adalah kebaikan yang luar biasa dari Allah? Dan ini juga diantara argumentasi bahwa mereka belum berdosa, tapi mereka sudah membawa pahala. Sehingga akhirnya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ya. Mereka jadikan mereka termasuk ahlul jannah. Ya wallahu taala alam bisawab ya. Ya ini insyaallah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, silakan ya, dikarenakan saya online-nya itu pakai laptop ya, maksud saya pakai smartphone. Jadi saya nggak begitu bisa melihat chat ya. Mungkin bisa ada yang membacakan atau ada yang bertanya langsung, silakan ya. Sebelum kita tutup majelis kita ini. Yang ingin bertanya silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya Ustadz, insyaallah. Ovinda. Ya. Silakan. Atau kalau ada yang chatting nanti minta tolong dari
teman-teman panitia bisa men-forward ke WA saya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika kita itu tidak punya anak, tapi kita ingin mengangkat anak, agar apakah dengan kita mengangkat anak itu sama saja seperti kita dan mendidiknya menjadi anak yang salih, apakah sama seperti mempunyai anak kandung seperti itu, Ustaz? Baik ya. Baik, ini pertanyaan yang Baik, wa jazakillahu khairan ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana dengan orang tua ya yang mungkin belum atau tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ya. Lalu kemudian akhirnya ingin mengangkat anak ya. Apakah anak yang diangkat tadi, yang dididik tadi itu bisa sama seperti anak kandung ya? Jadi di sini yang perlu saya sampaikan ya. Saya akan menjawab dalam beberapa poin ya. Ya, poin yang pertama ya, kita harus yakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil ya. Allah Azza wa Jalla itu Maha mengetahui apa yang paling baik buat hamba-hambanya. Apabila kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, ketika Allah menjelaskan anak itu sebagai hibah, anak itu sebagai pemberian atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 49 ya, sampai 50, Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi." Ya, semua kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Di sini Allah ingin menerangkan dulu, semuanya milik Allah. Ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah. Artinya kita pun juga milik Allah. Kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Artinya ketika Allah menciptakan ya, perbuatan menciptakan Allah itu tergantung kehendak Allah. Ya, apabila Allah menghendaki untuk menciptakan, Allah menciptakan. Apabila tidak, tidak. Ya, itu semua bergantung dengan ya, dengan apa? Dengan masyiatullah, kehendak Allah. Ya. Kemudian yahabu liman yasha'u inatsan. Nah, ini juga perhatikan, Allah menghibahkan, memberikan karunia maksud saya. Allah memberikan karunia kepada siapa? Liman yasha', kepada siapa saja yang Allah kehendaki inatsan, anak-anak perempuan. Jadi ada yang Allah karuniakan anak-anak perempuan saja. Kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Apabila Allah menghendaki, itu sesuai dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah, keadilan Allah. Ya, wa yahabu liman yasha' adz-dzukurah. Dan Allah juga mengkaruniakan kepada siapa saja anak laki-laki. Ada cuman anak laki-laki saja. Ya, au yuzawijuhum dzukranan wa inasan, atau ada yang Allah kumpulkan anak-anak laki-laki dan anak perempuan, artinya punya anak laki, punya anak perempuan, ya. Kemudian baru Allah mengatakan wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah jadikan siapa saja yang Allah kehendaki aqim. Mohon maaf, artinya mandul, tidak bisa punya anak. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan keadilan Allah. Innahu alimun qadir. Allah Maha tahu dan Allah Maha berkuasa. Ada orang yang Allah karuniakan harta yang berlimpah. Allah jadikan kaya raya. Ada orang yang Allah tidak berikan harta di dunia. Allah jadikan dia miskin. Itu kehendak Allah. Dan ketika Allah menghendaki, pasti mengandung kebaikan. Allah tahu apa yang paling baik buat hamba-hambanya. Demikian pula ada orang yang Allah karuniakan anak-anak cuman wanita saja. Ya, dan ini juga ya yang dialami oleh sejumlah nabi dan rasul, ya. Ya, ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama bernama Ishaq bin Bishr. Ishaq bin Bishr ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan awalnya ayat ini berbicara tentang para nabi dan rasul, ya. Kemudian akhirnya ta'mim, tergeneralisir untuk semuanya. Siapa itu yang Allah karuniakan anak-anak perempuan saja? Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut tidak dikaruniai anak laki-laki, tapi cuma anak perempuan saja. Kemudian ada yang Allah karuniakan anak laki-laki saja. Dan di sini Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kata Ishaq bin Bishr. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu
Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ya karuniakan hanya anak laki-laki saja, ya. Tidak dikaruniakan anak perempuan, yakni hanya Ismail dan Ishak saja. Lalu kemudian ada yang dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Di antaranya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Meskipun anak laki-laki beliau sebelum baliknya wafat semuanya. Kemudian juga ada nabi yang tidak Allah karuniakan anak. Siapa? Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya itu juga hakim, tidak punya anak ya. Beliau tidak punya anak. Dan kita perhatikan Allah di akhir ayat mengatakan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha berkuasa. Artinya kita wajib untuk meyakini keadilan Allah, pengetahuan Allah. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang dia berusaha misalnya ingin mendapatkan anak tapi ternyata sampai sekarang belum dikaruniai anak, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Sembari tetap dia berusaha. Ya. Dia tetap berusaha. Tapi ketika dia usaha belum pula dikaruniai anak, maka apa yang Allah tentukan padanya saat itu adalah kebaikan. Itu adalah yang paling baik saat itu. Harus kita yakini. Karena betapa banyak sesuatu yang kita anggap baik, tapi ternyata buruk buat kita. Dan betapa banyak sesuatu yang kita anggap buruk, ternyata baik buat kita. Artinya kita harus banyak berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, ya, bahwasanya di dalam agama kita, ya, agama kita itu tidak mengakui adanya adopsi atau anak angkat, ya. Jadi yang ada adalah anak susuan, ya. Anak yang disusui oleh seorang ibu, ya, itu akan menjadi seperti anak nasabnya. Artinya menjadi mahram. Artinya sang ibu tersebut tidak boleh dinikahi apabila itu anak itu laki-laki, ya. Dan juga saudara-saudaranya, misalnya ibu tadi punya anak, itu juga termasuk menjadi saudara susuan yang menjadi mahram. Dan hukum persusuan sama dengan hukum mahram, ikatan darah sama. Kecuali dalam hal waris, ya. Waris baru tidak berlaku pada mereka. Tapi dalam hal ikatan kemahroman sama. Ya, oleh karena itu makanya dianjurkan bagi wanita yang ingin mengangkat anak, susui. Ya, dan dia berusaha untuk bagaimana caranya, ya ini juga bisa dilakukan, ya. Jadi dia merangsang dirinya agar bisa ASI-nya atau bisa memproduksi ASI agar bisa nyusuin anak tersebut. Dan kenapa kok tidak diakui di dalam agama kita? Karena ya anak-anak yang diangkat diadopsi tersebut, ya ketika dia dibawa ke dalam rumah kita, bayinya ketika dia sudah dewasa, sudah gede, mungkin kita nganggap dia sebagai anak, dia nganggap kita sebagai orang tua, tapi tetap itu hukumnya adalah hukum, tidak ada hukum mahram di situ. Artinya ketika dia sudah gede, kita nggak boleh bersentuhan sama anak tersebut, apalagi berpelukan. Dia nggak boleh melihat aurat-aurat kita, nggak boleh melihat rambut kita bagi wanita, ya. Dia nggak boleh melihat, ya. Jadi kita artinya harus tetap menutupin aurat kita dengan hijab yang sempurna, ya. Nah, oleh karena itu makanya yang lebih baik adalah kita, ya, ketika mengangkat anak adalah kita susui dia agar menjadi anak susuan kita. Kita mengusahakan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, ya, ketiga, ya. Saya di sini ingin memberikan contoh betapa Allah itu maha adilnya. Kalau kita perhatikan ada dua ulama, ya. Ada dua ulama yang mulia. Ulama besar yang mana kita kenal mereka dari karya-karyanya yang sampai saat ini masih ada. Siapa itu? Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita kenal Imam Nawawi, contohnya dari hadis Arba'in Nawawi saja. Ketika kita baca buku-buku beliau, itu pahalanya senantiasa mengalir. Ibnu Taimiyah pun juga sama. Ketika Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim menceritakan, ya, ketika Ibnu Taimiyah itu dalam keadaan sakaratul maut, sakit, kemudian didatangi Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Qayyim menyaksikan gurunya meninggal dunia, betapa sedihnya. Ya. Ibnu Qayyim itu sangat sedih melihat gurunya. Ya. Dan kemudian beliau itu sampai mengatakan bahwasanya gurunya ini di antara orang-orang yang tidak menikah karena disibukkan dengan ilmu, ya. Gurunya ini adalah orang-orang yang tidak menikah, ya,
mungkin Allah tidak berikan kepada beliau, yaitu anak-anak soleh yang bisa mendoakan beliau. Tapi Allah berikan kepada beliau, yaitu ilmu bagi umat, yang mana umat ketika mendapatkan manfaat dari ilmu beliau, itu pahala beliau senantiasa mengalir. Bahkan yang mendoakan beliau juga banyak. Makanya ketika disebutkan Ibnu Taimiyah, kita selalu mendoakan semoga Allah merahmati beliau. Jadi ternyata ada orang-orang yang Allah tidak karuniakan anak, tapi ternyata dia tetap bisa mendapatkan pahala yang berlimpah. Di sisi lain, kita perhatikan ada orang yang Allah berikan anak yang banyak, dia berbangga-bangga dengannya, ternyata anaknya bisa menjadi musuh baginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah lebih tahu dan Allah lebih adil dalam hal ini. Kemudian poin yang keempat, yang ini yang menjadi jawaban atas pertanyaan, ya, apakah anak yang kita asuh, yang kita didik itu bisa bermanfaat buat orang tuanya? Maka bisa bermanfaat. Ini yang difatwakan pula oleh Syekh bin Baz ya, rahimahullah. Bahkan kita misalnya sekarang ada gerakan orang tua asuh ya. Kita memberikan atau kita menyediakan dana dari harta kita, kita sekolahkan mereka, kita masukkan mereka ke pondok pesantren, ke ma'had, kita biayai mereka, ya. Dari apa yang kita lakukan ketika mereka itu akhirnya menjadi seorang dai, menjadi seorang ustadz, menyebarkan ilmu, itu semua dengan sebab kita, ya. Itu semua dengan apa? Lantaran sebab kita ya, kita mendidik mereka ya. Kita didik ya mereka, kita akan mendapatkan manfaatnya, mendapatkan pahalanya. Ya, kita akan mendapatkan pahalanya. Jadi misalnya kita ada anak, kita didik, kita berikan kasih sayang, kita didik dengan sebaik-baiknya, kemudian dia menjadi anak yang soleh dengan sebab kita, insya Allah itu juga akan bermanfaat. Tapi memang tidak sebagaimana waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dikatakan walad itu adalah anak yang berasal dari maulud, yang dilahirkan, ya, orang tuanya itu ibunya yang melahirkan dia. Artinya anak kandung yang mendoakan ya bagi orang tuanya. Dan anak itu adalah harus soleh, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Maka itu adalah harta yang paling berharga. Dan bagi mereka para orang tua ya, ataupun para ikhwan dan akhwat yang Allah belum karuniakan anak, jangan berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Terus berusaha ya, agar Allah bisa memberikan keturunan ya. Dan apabila Allah belum memberikan keturunan, maka tetap terus berbaik sangka dan terus berbuat baik dengan orang lain. Dan terus boleh kita misalnya menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang tidak mampu misalnya, itu juga akan banyak sekali manfaatnya untuk kita di situ ya. Ya wallahu taala alam shawab ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Ya Syekh, ya ini kalau bisa ya jangan dipanggil Syekh ya, karena Syekh itu ada dua makna. Makna pertama panggilan untuk orang yang sudah tua, yang sudah ajuz ya, yang sudah tua, usianya di atas 50-60 tahun, itu sebutan Syekh. Atau yang kedua, ya ini panggilan penghormatan untuk orang-orang yang dimuliakan ya. Ya, sedangkan untuk menyebut dengan panggilan-panggilan seperti ini adalah kurang layak ya untuk orang-orang ya seperti saya ya. Jadi lebih baik dikatakan ya akhi atau yang semisalnya. Bagaimana dengan orang tua muslim yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya ketika sehingga anak tersebut jatuh kepada kekafiran setelah balik kemudian mati dalam keadaan kekafiran? Orang tuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tuanya akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk keumuman sabda Nabi tadi, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya ya yang menyebabkan anaknya menjadi apa? Menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Ya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah masuk di keumuman yang tadi, yaitu apabila orang tua mengabaikan, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tuanya. Perhatikan, tidak menanggungkan dosa, tidak. Karena tidak ada di dalam agama kita yang satu menanggung dosa yang lainnya, nggak ada.
Yang ada adalah Allah akan meminta pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban kita. Ya, dan ini sudah diutarakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala syahawatihi. Betapa banyak orang-orang yang menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Ihmalihi, mengabaikan, menelantarkannya. Wa tarki ta'dibihi, enggak mau mendidiknya. Wa i'anatihi ala syahawatihi, atau malah mendukung anaknya di atas syahwatnya. Lucunya, wa huwa bidzalika yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia mengira dia itu sudah memuliakan anaknya, padahal dia itu menghinakan anaknya, ya. Dan juga dia mengira dia itu mencintai anaknya, wa qad dzalamahu. Padahal dia telah menzalimi anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya fatahu, ya, fata intifaihi, ya, fata intifa'uhu, ya, maka kemanfaatan anaknya itu hilang darinya, ya, maka dia akan hilang dan dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ingin saya tambahkan sebagai poin kedua jawaban saya, ya, tentang pertanyaan ini adalah, ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tuanya itu sudah mendidik anaknya, asalkan mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, ya, maka ketika anaknya itu mengambil jalan kekufuran, maka, ya, tanggungannya adalah pada si anak tersebut. Karena orang tuanya sudah menunaikan kewajibannya sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang sudah mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata anaknya tetap kufur. Ini menunjukkan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik, ya, di tangan Allah azza wa jalla. Kemudian poin yang terakhir, apabila ada orang tua yang dia mengabaikan anaknya, menelantarkan anaknya, anaknya kafir, anaknya murtad dari agama Allah, itu karena kesalahan dia, kemudian dia sadar, maka yang dia lakukan adalah dia harus bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dia harus menyesal, ya, dia harus menyesal, meminta maaf kepada Allah, harus mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Jika anaknya masih hidup, dia harus berusaha mendakwainya. Jika anaknya sudah meninggal dunia, maka sudah selesai urusannya dia. Nggak boleh dia doakan lagi anaknya dengan doa ampunan, karena anaknya mati dalam keadaan kafir. Yang ada adalah dia memperbaiki dirinya, ya, kemudian dia berusaha mendidik anak-anaknya yang masih hidup, dan dia berbuat baik di dunia selama dia masih hidup. Allah alam. Kemudian pertanyaan, ya, ini yang terakhir, ya. Ustadz, apakah anak yang masih dalam kandungan juga bisa menjadi ahlul jannah? Dan biasanya itu saat sudah berapa bulan dalam kandungan? Ya, bahwasanya, ya, selama kandungan itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, yaitu di usia 40 hari nutfatan, 40 hari alaqatan, 40 hari mudghatan, 120 hari 4 bulan Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh, maka dia sudah menjadi makhluk yang utuh, makhluk yang seutuhnya. Ya, karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ hukumnya sudah sama seperti anak. Apabila keguguran ataupun apabila misalnya, ya, anaknya misalnya keguguran, anaknya sudah sama seperti orang tua yang kehilangan bayi di situ. Boleh dia mengakikohi anaknya, ya, dan juga dikuburkan sebagaimana menguburkan manusia dan seterusnya, ya. Jadi dianggap itu sudah seperti manusia yang lainnya, ya. Dan anak tersebut, ya, insyaallah taala apabila itu mengalami, ibunya maksud saya, mengalami keguguran, ya, kemudian ibunya bersabar, maka anak itu insyaallah bisa menjadi sebab yang memberikan syafaat atau syafi'an bagi orang tuanya, yang akan menyeret ibunya insyaallah masuk ke dalam jannah atau ke dalam surga Allah, asalkan ibunya bersabar, ya. Baik, ikhwatal kiram rahiman wa rahimakumullah, ya. Mungkin ini yang terakhir, ya, sebagai penutup, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca, ya, kisah nyata, ya. Saya sempat membaca kisah nyata di mana diceritakan ada seorang ibu dengan 2 atau 3 orang anaknya, kalau nggak salah 2 orang anaknya, yang sangat luar biasa baik sekali anaknya anak-anak yang menunjukkan tanda kesolehan. Ibunya berbahagia karena
Mereka ketika itu sedang berada di Masjidil Haram, di Baitullah, di Masjidil Haram. Ya, anaknya ini suka membantu orang-orang, ya, mengambilkan air zam-zam, kemudian juga, ya intinya anaknya itu sangat membantu sekali, sangat membantu banget, ya, luar biasa, ya. Dan doa ibu itu makbulah, doanya ibu itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian sang ibu ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ucapkan, ya Allah, jadikanlah segera anak-anakku ini para penghuni surga. Ya. Gak lama kemudian ya, ketika itu terjadi yang namanya kecelakaan yang besar waktu itu yang terjadi di Masjidil Haram, ada kren yang jatuh, yang runtuh. Kemudian di antara yang menjadi korban dua anaknya meninggal dunia. Itu anaknya, dua-duanya meninggal dunia. Ketika dia tahu, seorang ibu ketika anaknya meninggal pasti dia sedih. Dan dia sedih karena secara manusia sedih. Dan tidak lama kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Allah mengabulkan Allah mengabulkan doanya, ya. Dan mungkin memang menurut sebagian orang, ya, ini adalah musibah besar, ya. Kasihan, orang-orang akan melihat ini kasihan. Padahal di balik itu ada suatu nikmat yang besar. Dan kita pun tahu betapa hidup di dunia ini sebenarnya penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, dan selama, ya, gak ada jaminan untuk kita bisa wafat ataupun kita diwafatkan ya, diwafatkan di atas Islam, diwafatkan di atas sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada jaminan, ya. Dan ketika ada orang-orang yang Allah ambil, ya, dan dia diambil dalam keadaan berada di atas kebaikan, insya Allah husnul khatimah, ataupun juga dia masih anak-anak, mungkin buat kita berat, kita sedih, pasti. Namun di balik itu, orang-orang yang beriman, mengimani Allah, Allah itu maha adil, kita ini milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah itu memiliki semua apa yang ada di langit dan bumi. Ya, itu milik Allah, sehingga Allah berhak dan bisa mengambilnya anytime, kapan saja Allah ambil. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sesungguhnya milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Karena itu ketika, ya, kita dapati mungkin ada musibah, orang-orang yang kehilangan anaknya masih kecil atau masih bayi. Ya, kita merasakan kesedihan. Nah, cuman di balik itu ada suatu nikmat yang besar. Apabila orang tuanya meyakini hal ini, dia bersabar. Dan kehidupan yang sejati yang sebenarnya adalah ketika seseorang sudah meninggal dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan dengan izin Allah bisa jadi anaknya itu yang menjadi apa? Yang bisa menjadi pemberi syafaat dan penyeret orang tuanya ke dalam surga. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi besok siang insyaallah, ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jalla segera, ya, mengangkat semua ujian atau bahkan juga mungkin hukuman bagi kita, yaitu dengan adanya virus corona ini, ya. Dan tidak ada yang bisa menolong kita, nggak ada yang bisa mengangkat, ya, bala ini, wabah ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ataupun wabah corona, ya. Dan supaya kita pun juga bisa diizinkan Allah lagi untuk beribadah, sholat di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Dan yang ingin umroh, misalnya umroh di tanah suci, dia juga bisa, ya, kembali ke tanah suci, ke ke
Mekah dan Madinah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umrah, dan juga kita lebih bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita semua. Dan sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan pada saat saya melihat ya waktu itu di media sosial Instagram, ada orang yang bikin wishlist ketika wabah corona ini hilang. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan sekali ketika yang ditulis adalah ketika corona ini sudah nggak ada atau sudah wabah ini sudah hilang, ternyata isinya kemaksiatan, akan ke nonton bioskop, akan ke ke kafe-kafe atau ke ini. Waliyadzubillah wa nasallallahu as-salama wal afiyah ya. Dan jika masih banyak orang-orang yang seperti ini, mereka masih jauh dari Allah, bahkan mereka punya wishlist, keinginan-keinginan setelah wabah ini itu hilang, keinginannya untuk bermaksiat, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan menundanya. Allah akan menahannya. Ya. Karena ini di antara pelajaran besar yang harus kita perhatikan bersama, dan ini juga di antaranya waktu dan momen bagi kita agar kita lebih banyak mungkin untuk lebih menfokuskan apa yang ada di dalam rumah kita, mendidik keluarga kita, ya. Kemudian juga kita banyak khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika ada kata-kata saya yang salah atau yang keliru, mohon dimaafkan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.